Please. Gini, jadi ini nyambungnya begini ya. Oh, tadi itu ada hubungannya karena saya diminta untuk bantu bahan untuk Borobudur. Jatuh Rinpoche besok akan ke sana. Jadi nanti bisa diterjemahkan dulu oleh Venerable Dechen. Jadi beliau sangat-sangat tertarik oleh teks dan oleh Borobudurnya ini. Beliau janji yang nanti akan menemukan teksnya yang Tibetan text, so it's good. Jadi doing sama-sama. Yang seperti kita katakan ya, mestinya this text is about our life, right? Ini teks ini tentang bagaimana memanfaatkan hidup. So it's a life experience. Jadi meskipun kata-katanya mungkin agak beda atau apa, tapi it's about you. Meskipun agak teknis, tapi sebetulnya tentang kehidupan kita sendiri gitu. Makanya latar belakangnya juga dibantu dengan semati, karena dengan semati kita perhatian. Jadi inti dari hidup ya, itu salah satu life skill yang sangat penting, itu bisa perhatian di setiap saat. Dari semua life skill mungkin perhatian tiap saat ini yang paling penting nih. Atau kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, harus selalu hadir, presence gitu. Nah, ini yang namanya semerti upastana atau satipatthana. Ini it's that, tentang gini. Sebab dengan kita hadir, kita lihat apa yang ada, yang terjadi dalam pikiran kita, jadi kita bisa mengambil menggunakan secara maksimum, secara optimum sebenarnya. Di samping memenuhi keinginan kita, memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Right. Jadi betul-betul tanpa kita hadir, semuanya hanya kehanyutan saja. Kita tanpa bisa lihat. Makanya semakin kita bisa hadir, itu intinya seperti itu. Jadi seperti yang kita bicarakan tadi pagi, kita mengatakan bahwa dalam Buddha Dharma, semati apapun itu hanya sarana, bukan tujuan. Tidak pernah tujuannya itu samadhi itu sendiri gitu loh. Tujuannya itu hanya sarana. Yang nanti juga akan mulai besok kita akan tambah dalam, tapi sebetulnya intinya sama seperti tadi itu, selalu akan mencoba hadir, right? Nah, yang disebut kapasitas ini hanya bisa kita rasakan. Makanya nanti dengan hari ini kita akan membicarakan yang namanya kapasitas menengah. Jadi kita recap, ternyata dengan adanya tubuh dan pikiran dan keinginan dan kecenderungan segala macam sebagai manusia, yang kita khawatir itu selalu masa depan. Jadi sebetulnya ya, kalau kita pikir benar-benar, penderitaan manusia itu hanya dua macam sebenarnya. Yang satu memikirkan masa lalu, bentuknya sebetulnya hanya memori, tapi rasanya benar-benar. Jadi ada sakit hati, dendam, jengkel, semuanya pas. Tapi kita ini sebagai manusia punya keahlian luar biasa. Selalu mengingat hal-hal yang tidak nyaman yang terjadi ke kita. Kapan kita dihina orang, kapan kita ingatnya luar biasa. Tapi kalau yang sebetulnya yang baik-baik, ya kadang-kadang ingat. Makanya kita nggak pernah appreciate, nggak pernah betul-betul menghargai hidup itu karena entah bagaimana kita ini jagoan bener ngingat yang susah-susah ini. Jadi pertama, tadi saya bilang ada dua macam kan ya. Pertama adalah mengingat-ingat masa depan,
dan merasa dibebani, merasa masih ada rasa bahwa ini belum betul-betul diselesaikan apa yang terjadi itu. Jadi selalu ada sesuatu yang tapi sebetulnya absolutely sudah diselesaikan. Makanya paling tidak teknik dalam Buddha Dharma ini misalnya kita marah atau jengkel, malah lebih baik kamu hadirkan, dirasakan saja marahnya. Bukan berarti lalu kamu masuk kamar terus mengantepin bantal gitu misalnya. Itu percuma juga. Itu menambah kemarahan. Tapi intinya marah itu emosi atau perasaan. Ya, perasaan itu hanya untuk dirasakan. Dan kalau sudah dirasakan akan hilang. Nggak ada, finish. Tapi kalau ini tidak kamu selesaikan, dari marah itu lalu membentuk macam-macam nih. Dendam, dengki, benci, segala macam. Derivasinya hanya karena dari kemarahan. Makanya kalau kemarahan itu kamu lagi marah, rasanya nyaman atau enggak? Pasti nggak nyaman, right? Pasti nggak nyaman nih. Kita harus berani, dan saya kira kok kita itu jarang merasakan marah. Kita hanya merasakan imbas dari kemarahan itu sendiri. Jadi makanya, sebab kalau kita berani merasakan marah, nggak nyaman. Seperti mulai tadi pagi, right? Kita duduk, tenang, oke, marah, I'm your friend. Ini di Tibetan tradisi ada semacam ini, dikembangkan khusus. Mungkin orang Tibet juga sering marah seperti kita. Jadi dikatakan malah bertemu dengan musuh kita. Terjemahnya semacam itu. Berarti didudukan di depannya kemarahan, okay, I want to feel you. Gak enak kan? Dirasakan benar-benar gak enak. Ini susah loh. Jadi yang dirasakan emosinya nih, emosi kemarahan. Terus kalau kemarahannya hilang, kita ini kan sebetulnya kemarahan ini kita bisa rasakan sebetulnya. Kemarahan kan meredakan ya. Tapi sebetulnya hampir hilang, kita ingat wajah yang menyebalkan atau kata-kata yang menyakitkan, boom, you go on again. Jadi terus jadi tekniknya dalam Buddha Dharma ini dipotong nih. Bahan bakarnya dipotong. Sebabnya dipotong. Kita merasakan tanpa memikirkan sebabnya. Sebab ini cerita kan, kalau marah beneran karena emosi. Yang ini cerita nih, cerita membuat emosi. Ini kamu potong, kamu rasakan kemarahannya subside, dan itu kalau hilang, ini lo baru tuntas. Lalu ingatnya bukan ingat wajah yang menyebalkan itu membuat kamu marah lagi, tapi kamu ingat, dulu saya marah karena ada orang yang menyebalkan, tapi sudah nggak marah lagi. You done. Kamu udah selesai. Kamu bisa package-nya already solved, udah delivered, ya, tracking finish, you done. Nah, makanya tekniknya seperti itu kan, makanya kamu harus bisa hadir seperti itu. Nah, ini gunanya banyak sekali yang kita kerjakan seperti kemarin, dan kehadiran itu tanpa kita hadir nggak mungkin. Jadi tadi saya katakan ya, pertamanya itu hanya mengingat-ingat masa lalu, kita mulai merasa terluka, merasa jengkel, merasa gitu. Dan ini ada yang menarik nih. Kalau dari masa lalu, kalau hal-hal yang betul-betul membuat kita menderita, kita ketakutannya luar biasa atas apa yang sudah terjadi. Tapi kalau ada sesuatu yang nyaman, yang enak, kita mendambakannya luar biasa. Dua-dua itu story, fantasi, karena udah lewat. Kalau kita, makanya lucunya di sini, itu nanti juga oleh Sapolsky dibuktikan, ternyata tubuh ini, itu ada hormon yang namanya dopamin. Dopamin ini membuat kita merasa nyaman.
Tapi dopamin ini dipompa kalau kita mengharapkan sesuatu yang nyaman. Right? Makanya kalau yang membuat sesuatu yang menakutkan, ini ada hormon lain namanya adrenalin atau apa untuk counteract that. Jadi badan kita ini sebetulnya punya sistem untuk merespons semacam itu yang sebetulnya malah jadi kendala. Karena sistem hormon ini untuk survival, right? Makanya untuk survival kamu entah kamu membantu badan ini atau merugikan, atau kamu melindungi, atau kamu malah menghukum badan ini. Jadi dulu kita pernah membicarakan satu session ya, mengadakan eksperimen di Amerika. Ini eksperimennya jam sekian ketemu di ruangan ini akan ada eksperimen psikologi dibayar kan. Orang-orang ini jalan dan menuju ke ruangan itu ketemu seorang gede yang mungkin badannya tinggi besar. Terus sengaja orang ini itu menabrak kita. Bang. Nah, ini reaksinya ini direkam. Dan ternyata dari eksperimen ini menarik. Orang-orang yang nenek moyangnya loh ini di Amerika nih. Amerika cuma berapa ratus tahun ya sebetulnya gini. Tapi orang-orang yang datang di daerah di mana mereka itu hanya hunter gatherer gitu. Jadi misalnya nelayan atau pemburu yang biasanya mungkin di pantai atau di mana orang yang di negara bagian Amerika lah kira-kira yang ada dari San Francisco mana itu reaksinya lain dengan orang yang dari tengah. Yang di tengah ini farmers, dia numbuhkan soya beans and gandum segala macam di tengah ini. Reaksinya beda. Orang yang di tengah yang biasa namun ini ditabrak gitu, oke, jalan gini. Orang yang dari pantai yang kerjanya hunter gatherer, jadi pemburu atau penangkap gini, itu begitu orangnya balik loh, marah-marah. Ini reaksinya sama. Ini di Amerika di tahun 2000-an, tahun 1900 berapa gitu. Lalu pertanyaannya, ternyata dalam badan kita ini juga terpengaruh sudah. Punya punya kecenderungan dari berapa generasi yang lalu. Kamu asalnya dari mana? Ini Profesor Sapolsky loh yang bikin. Dia bukan Buddhis, bukan apa, tapi sangat menarik. Jadi badan kita ini juga membawa karma. Badan ini loh. Jadi sebetulnya kita juga mengalami ini kendala loh. Ini kendala because your body itu you carry something. Nah, makanya kalau kita tadi ngomong ya, pertamanya. Jadi yang sudah lewat ini juga tergantung dari mekanisme yang ada di body, tapi juga pemikiran kita karena we want to survive, kita kepingin hidup. Makanya kita ingat-ingat di belakang. Tidak ada gunanya sebetulnya, kecuali kalau kamu bilang belajar untuk pengalaman, itu pun sudah kamu pelajari sebetulnya pengalamannya. Tapi mengingat-ingatnya itu sebetulnya serve no purpose. Kecuali hanya muncul lagi untuk jadi dibebani oleh masa lalu, right? Yang kedua, saya bilang cuma dua kan ya. Ini yang dibebani masa lalu, kepingin mempertahankan yang nyaman, ketakutan dengan pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman, dan segalanya. Yang kedua, itu kita cemas dengan yang akan datang. Isinya itu dah temanya our lives.
Kalau kamu nggak merasa dibebani, mengapa? Karena kalau saya tanya sekarang nih, satu persatu, kamu menderita atau enggak sekarang nih? Enggak ada. No. Saya pastilah, meskipun kamu lagi sedih kayak kemarin, atau mungkin minggu depan, you know, it's your turn, tapi sekarang ini, no. Why? Karena kamu hadir. Dan kalau kamu hadir, kamu bisa tackle apapun. You can handle this life. Hidup ini sebetulnya you can handle it. Sebab hidup ini hanya sekarang. Yang kita tidak bisa handle, ini memori dan angan-angan. Lucu kan ya? Konyol sebetulnya. Nah, ke depan ini kecemasan, ketakutan, definisi ketakutan atau keterangan ketakutan ini kira-kira kan memikirkan sesuatu di masa depan yang mungkin terjadi, mungkin tidak, tapi kita ingin memecahkannya sekarang. Nah, karena itu kita mulai takut, kok nggak bisa? Pasti nggak bisa dong, wong belum terjadi. Jadi yang istilahnya konyol ini benar sekali. So you think of something itu. Makanya kalau kita tanya kita sendiri sekarang kita menderita atau enggak? Ada persoalan? No. Berapa hari kemudian belum tentu. Tapi now, no. Atau berapa jam kemudian pun kalau kita lagi sudah relax, nah mulai time travel, ini this brain started to work, dan kamu mulai menderita. Mikiri yang lalu dan mikiri masa depan mulai menderita. Makanya now, nih di sini Sati, Semerti hadir sampai ditelah lagi oleh Buddha lagi. Hadir itu artinya rasakan apa yang ada di badanmu. Rasakan perasaan senang atau tidaknya kamunya. Rasakan emosimu. Terus rasakan pengalamanmu 4. Kaya anuspati, badan. Kedua, vedana anuspati, artinya senang atau tidak senang. Yang ketiga adalah yang namanya cita atau pikiran. Di sini itu konsepmu, mengenai ingatanmu segala macam. Yang keempat itu dharma, keseluruhan, apapun yang kamu alami. Nah, ini lengkap. Jadi sebetulnya apa yang kamu alami dipilah-pilah gitu. Jadi mulai bisa. Makanya tadi yang kita sebutkan, ini disebut oleh Buddha Ekayana Marga. Satu jalan, paketnya lengkap ini. Ini paket lengkap nih. Sebab kalau kamu dari 4, saya ulangi, jadi pertama badan, ya, hadir tentang badan, kaya. Yang kedua itu vedana. Vedana ini rasa nyaman, tidak nyaman ini. Kalau kita rasakan itu memang bukan emosi, right? Rasa nyaman itu bukan emosi. Terus yang ketiga itu emosimu, right? Emosi, pikiranmu pada cita namanya. Nah, yang keempat ini dharma atau pengalaman keseluruhannya. Nah, jadi ini yang pertama itu body, yang dua ketiga ini mind, yang keempat experience. Udah lengkap. Kamu berarti 4 you get it. Ini yang namanya semerti upasana, kehadiran sehari-hari. Sebab kalau kamu hadir, bisa merasakan 4, no problem. Jadi jawabannya gimana kalau kamu lagi marah atau lagi gini? Hadir. Sebab marah itu hanya salah satu dari tadi. Ini yang nomor 3 nih. Marah, right? Atau emosi. Kalau lagi senang. So, you got it, right? The technique. Kenapa?
rise on the occasion. Oh ya, enggak, dengan occasion-nya begitu, you rise to the occasion. Jadi teknik Buddha Dharma ini bukan mempelajari berapa banyak skenario dalam hidup, right? Sebab Buddha ngomong nggak mungkin. Karmamu saja, permutasinya udah nggak tercapai. Jadi apa yang kamu alami, betapa pandainya kamu ini, betapa siapnya kamu pasti tidak bisa membuat situasi ini menunjang menurut apa yang kamu rencanakan. Makanya kalau saya tanya berapa persen di hidupmu itu sesuai dengan apa yang kamu rencanakan. Not many. Not many. Makanya yang diajarkan adalah mengerti apa yang kamu hadapi dan you rise to the occasion. Kamu bisa mengatasinya. Apapun. Sebab ini kan belum tentu apa yang kamu rencanakan seperti hal yang simple yang saya cerita waktu itu. Kamu plan segitu, tahu-tahu lakimu harus dikumpulkan gitu. Kamu kumpulkan sampai kamu nggak punya sisir akhirnya di sana. Misalnya, jadi ini pun sebetulnya menarik kan ya. Berarti kalau kita bisa hidup saat ke saat, penderitaan itu lebih gampang diatasi. Nih buktinya, right? Ya, please. Iya, silakan. Om, mau nanya soal mendidik anak. Ya. Saya selalu menyarankan dia buat planning, rencana studi dia. Apakah itu, saya boleh bilang apakah itu in the right way? Maksudnya kayak rencana ke depan itu kamu harus ambil jurusan apa, sekolahnya di mana, untuk merancang masa depan dia. Nah sekarang keterangan Om seperti ini, serasanya saya bersalah gitu jadi orang tua. Bukan bersalah, ini satu cara. Ya, saya ceritalah, saya juga punya 3 anak kan ya. Iya. Misalnya di Australia itu anak kecil itu dianjurkan untuk menabung. Ya, Bank Commonwealth Bank itu kasih apa seperti piggy bank gitu dari plastik atau dari untuk nabung. Nah, ini mereka selalu bangga, Papa, I got that from school gini. Saya bilang, it's good, you know. Ini kan bagus planning untuk masa depan, menabung oke kan ya. Saya malah komentarnya begini loh, it's good. Tapi sebetulnya lebih baik kalau kamu belajar berbagi. You know, ini benar. Jadi anak saya malah nggak pernah nabung. Akhirnya, dan mereka juga nggak pernah punya uang saku. Kalau uang saku biasanya minta mamanya ya. Tapi mamanya juga gitu. Biasanya cuman bilang karena modern ya. Dulu saya dididik oleh mama saya juga nggak punya uang saku. Tapi mama selalu bilang ini kunci lemarinya. Kalau kamu mau kamu ambil. Bukan salah benar kan? Beda aja. Yang satu mungkin lebih mendidik untuk bisa judge. Hanya kalau kamu butuh. Yang Intan pikirkan itu tidak salah. Tapi itu juga punya kendala loh. Sudah, kendalanya sudah ada Om. Ya. Benar-benar sudah ada. Jadi saya juga memperbaiki diri sebagai orang tua. Try untuk tidak lagi menyuruh anak untuk membuat planning. Karena orang tua saya juga menyarankan anak itu katanya punya jalannya sendiri. Kamu nggak usah ngatur-ngatur dia. Ya bukan berarti nasibmu yang akan ngatur, tapi kamu ngaturkan lebih baik gini. Sekolah itu kan untuk nyiapkan. Sekarang saya tanya Intan dah. Dengan adanya ChatGPT gitu ya, AI segala. Menurut saya bentuk sekolah yang sekarang ada, ini sebetulnya nggak banyak gunanya. Benar Om.
Benar sekali. Iya kan? Ya. Makanya untungnya 20 tahun, 30 tahun lalu waktu anak-anak pergi itu saya selalu ngomong. Misalnya ya, cara saya mendidik malah semacam setiap hari saya selalu ngomong untuk mencatat kesuksesanmu hari itu, ya, saya selalu ngomong mereka, what did you do to your friends today? What goodness did you do today? Jadi prinsipnya tiap hari kita menantang anak-anak just do one good thing a day. Nah ini saya tanyakan kalau ketemu seharian apa kebaikan apa yang kamu kerjakan? Mungkin saya pinjamkan penghapus saya ke teman saya yang dia lupa bawa. Oh nice. Atau ini anak-anak ini spoil kalau makan siang ya. Oh istri saya orang Jepang berarti. Itu kalau nyiapi makan siang, apelnya pun dipotong gini dibuat seperti kelinci gitu kan. Jadi teman-temannya iri hati kan. Dan selalu mereka nunggu buka bentonya mereka, terus barter gitu. Kamu kasih ini, yang ini kasih ini. But they get used to share. Anak-anak kalau main misalnya bilang, oh this is mine. Ini punya saya gitu kan. Saya bilang, nih, it's nice. Now, karena ini milikmu, now you can share. Sekarang kamu bisa share dengan yang lain. Jadi bukan berebut kepemilikan, tapi berbagi menggunakannya. Kepemilikannya nolong mereka. So, what is that? I don't know. Saya mencoba mengatakan itu mungkin seperti live it. Perasnya taman kanak-kanak lah. Mulai just very little. Makanya you show like that. Ya, pakai menunjukkan begitu loh caranya. Dan risiko yang Intan katakan begitu. Yang pertama, kita belum tahu loh sekolahnya nanti seperti apa. Barusan ini ada podcast banyak dari Profesor Jiang Zuiwen namanya. Orang Buddhis tinggalnya orang dari Tiongkok tinggalnya di Kanada. Dia nerangkan sebetulnya universitas seperti Harvard segala macam itu seperti apa. Kalau kita dengar ya, wah ngeri. Mereka itu tujuannya. Sebab Harvard itu dulu tempat orang-orang kaya betul-betul ngirim ke sana untuk belajar Bible. Mulainya. Jadi perkembangannya itu, dan kita sekarang korbannya nih di dunia ini. All that thing. Jadi kita juga kadang-kadang nggak ngerti seperti education seperti apa. Makanya pakai sistem Buddha nih. Kita nggak ngerti ya dari sananya. Makanya yang dikuati kebiasaan kita untuk merespons. Ini yang perlu kamu kuati. Boleh share caranya nggak Om untuk usia 17 tahun gimana caranya untuk dia kuat merespons? Karena saya sendiri juga masih belum bisa share, benar-benar nggak bisa share. Harusnya kamu omongan sama Bu Lili, sama itu kamu sama Bu Lili. Itu sampai sekarang anaknya ini kadang-kadang sangat hesitan apa-apa karena mamanya bilang jangan gini loh, jangan gitu loh. You have to trust your children. Ini sukar. Nah, untuk itu apa artinya? Makanya waktu anak-anak kecil, hampir tiap tahun saya bawa keliling ke luar negeri lah istilahnya. Karena Australia itu kan terpencil kan ya. Boleh dikatakan the dark side of the moon. Ya, jadi anak saya ajak keliling mengapa? Kalau kita travel bersama-sama, itu kamu tidak bisa melakukan anak-anak 5, 8, 10 gitu misalnya umurnya. Kita sudah kemana-mana dan sebetulnya acak, padahal waktu itu belum ada internet atau apa. Saya masih ingat kalau tiket sekian tebelnya, berlima kan. Pokoknya begitu sana liburan, let's go. Pemikiran saya,
saya ingin mendidik anak-anak ini untuk bisa menghadapi keadaan. Selalu kota baru kan ya. Kita sampai kehabisan ke Iceland, ke Finland, ke New York, ke Oklahoma, ke Paris, kemana. Tapi random, nggak ada apa-apanya. Dan saya juga mengajari mereka supaya tidak menganggap keliling seperti itu adalah tujuan hidup. Atau you need to be this rich gitu, atau this gitu, so you can travel. Jadi travel, just travel. Nah, yang beda, kalau kamu travel berlima ke kota yang tidak kamu kenal, nggak ada internet nih, ya, nggak ada apa-apa. You have to make decision all the time, right? Jadi kamu tidak bisa menganggap itu anak-anak. Kamu hanya bisa menganggap young adult, ya, yang punya keinginan, yang punya kesehatan. Anak saya yang paling kecil, waktu itu saya masih ingat benar. Favorit dia nonton Simpsons. Itu lagi ngetop waktu itu. Simpsons di Amerika jam 10:30 pagi. Kamu mau plan gimana? Apa ignore di sana? Atau demokrasi? Papa mama yang memutuskan. Ya, seperti. Ya kita oke, kadang-kadang nonton Simpsons. 10:30 di New York. Habis itu pemikirannya buang waktu, right? Setengah hari. But no, that's how you travel. With begitu, saya masih ingat benar. Ada terus anak yang kedua jatuh cinta dengan New York hot dog. Ini corner 34th Street, ya. Dia bilang so nice gitu, ngomong hot dog. Cuma 3 kali, setelah itu dia nggak mungkin. Apa lagi? Ya kita berbondong-bondong makan hotdog, right? Karena kita coba dulunya hanya coba jadi menyebut itu anak atau ini orang tua, itu pun ada risikonya. Tapi kalau kamu melihat ini orang muda nih, tanggung jawab saya ini sebisanya. Intinya saya itu cerita ke anak-anak, tapi akhirnya juga waktu menikah pun saya belikan bukunya dan mereka sampai nangis. Tapi kita ini cuma mengajari seperti pemanah gini loh. Ya, aja. Ini dari Khalil Gibran bukunya. Kalau kamu jadi pemanah, apa tuh yang bisa kamu kerjakan? Kamu lihat targetnya, right? Megangnya ini, anak panahnya, dan kamu sebisanya lihat cuaca, angin atau apa, kamu kira-kira. Sesudah itu what do? You let go. You let go, ya kan? Panahnya jalan sendiri loh. Jadi fungsi orang tua menurut saya itu kok mengarahkan, memberi contoh, memberi kondisi, sehingga nanti let go. Panahnya cari target sendiri. Lah, kalau semuanya kamu perfect, kamu bisa atur, semua orang bullseye, right? Nggak seperti itu kan? Life is never like that. Makanya with love, yang berani, trust them. Dan kamu ajari bahwa you can. Yang namanya salah itu hanya menurut cocok atau tidak dengan harapan. Nggak apa-apa kan. Bukan kesalahannya sebetulnya, tapi bagaimana bangkitnya atau bagaimana memperbaikinya. It's more like that. Hidup kita kan begitu kan ya. Orang yang tidak pernah berbuat kesalahan itu orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Sorry itu harus. Makanya the Buddha dikatakan jangan pernah terikat oleh hasil. You plan, but not to be attached to result. Yang ada apa? Nih, yang bisa kamu
kerjakan, ini yang kamu latih. This is what you own. All that. Then you give direction, then lepaskan with love and all that. Yang penting mereka tahu, nggak apa-apa. Kalau kamu jatuh, jangan takut. Papa mama di bawahmu. Nggak mungkin kamu mentur ke bawah. We'll be there. Ya nggak usah ngomong, tapi attitude-nya aja. Saya juga nggak pinter gitu. Cuman mikirnya begitu, jadi mereka tahu. Mereka beranjak pun tahu. Ini yang namanya serada. Anyway, tulong. Bukan tulong, tapi ini penting. Jadi yang namanya, bisakah kita membawa dharma ke kehidupan? Nggak bisa. Tidak bisa, karena hidup ini tantangannya lain seperti kamu tadi ngomong. Pikirmu harus sekolahnya ini, anunya ini, begitu kan ya. Mau nyoba bawa dharma juga bingung. Tapi yang bisa apa? Belajar dharma, ini di hati, kemudian hidup lewat ini. Apapun yang kamu putuskan lewat this dharma gitu. It's so safe. Misalnya ngomong tentang kemarahan atau penderitaan itu hanya yang lewat, dan yang masa depan atau yang di sini, kamu coba terapkan di sehari-hari. Kamu jual gini, yang sekarang ini free apa-apa, tapi yang utang kredit itu kan sudah lampau, hanya ingatan gitu, pentungin orang apa nggak bisa, you can't do that. But what you can do is have dharma in your heart. Dharma is your life. Ini yang buat kita pijakan, ini adalah pulau di mana kita berpijak. Enggak lain-lainnya. Dari situ, you live. Lebih safe. Ini penuh jurus-jurus sebetulnya. Karena yang diajar ini jurus dasar semua. Yang lain kembangan dari situ. Makanya, siapa yang berani ngomong bahwa urusan dunia 8 macam? Itu berani sekali kan? Gangguan dalam 5, itu luar biasa kan. But it's true. Kamu nggak bisa bantah kan? Makanya ada wihara gitu, bersujud seperti yang Leven katakan. You said, artinya, I want to be like you. Saya kepingin bisa nyampe gini. So I know. I know-nya bagaimana? Terbuka hati. Go back to this. Yang kita lakukan hari ini actually like that, right? Jangan ke wihara, minta ya nggak apa-apa sebetulnya, Van. Cuman kita mikirnya kan bawa minyak 2 liter gitu kan. Terus bayang itu, minta supaya anaknya lulus ujian gitu ya. Nggak tahu ya, ada gitu nggak tahu nggak sisu. Kamu lihat Budanya, kamu lihat tuh Budanya. Tangannya kan gini. No, you kidding me. Kenapa? Ya, oke. Ya, betul, betul. Sebab minyaknya 4 liter, enggak 2 liter. Lain kali. Ya, tetap. Saya kira kok nggak ada loh belabar penuh tawa seperti ini. Ngomongnya non dual lagi apa. Anyway, saya cuma pengen nyingkatkan. Jadi untuk menanggulangi penderitaan itu ternyata butuh pengetahuan, tidak asal dan butuh usaha jelas. Beratnya upaya. Tekniknya mesti seperti itu. Tadi pun dengan mengenal bahwa sebetulnya penderitaan kita itu hanya bisa dibagi 2, yang depan dan yang belakang. Yang depan itu kecemasan berdasarkan ketakutan kepada sesuatu yang belum terjadi. Yang lewat ini hanya beban ingatan yang terjadi di masa depan, masa lalu. Tapi kalau kamu bisa hadir di sini, dengan badan, dengan perasaan, dengan emosi, dengan pengalaman semua,
Satipatthana atau Smartiupatthana itu ternyata hidup itu jauh lebih mudah untuk diatasi. Apapun yang kejadianmu. Orang kalau sakit yang terminal gitu, itu pun kalau kamu bisa hadir, kamu nggak akan nolak. Mesti cari obat, then you do it like that, right? Jadi, apakah hanya karena kita bisanya berbicara dengan penuh tawa begini? This is a serious matter. This is sebetulnya the deepest teaching of Buddha Dhamma sebetulnya is to talk that. Nah, makanya nanti ini jalan pembukaan ini pelan-pelan. Yang dulunya hanya ingin supaya masa depanmu oke, terus kamu terus tahu dengan usaha, terus kamu tahu bahwa ini juga nggak banyak gunanya nih, ini dan sebagainya. Nah ini biar nanti Diarto yang nerangkan. Jadi kemarin kita sudah yang kapasitas kecil. Jangan terlalu fixed dia ini. Jadi intinya ini kecil, terus naik ke menengah, terus naik ke atas. Ini artinya nggak dari sini terus lulus ke menengah, terus ini lulus ke begitu kan. Ini kan kadang ini kapasitas menengah, terus ini kapasitas rendah, malah paling sering keluar dari bahkan hanya pikirkan di sini. Misalnya jam 1:30 pagi masih cari fried kway teow gitu, atau sate Padang ini sama Liven dulu. Ya, itu jam berapa ya kita makan sate di jalan itu waktu itu? Lebih, sepi, udah jalannya udah sepi. No, artinya kita tahu sebetulnya you don't need it, right? But it was so nice. Sampai sekarang masih ingat, Van. No, makanya, itu jangan terlalu, menurut saya ya, life itu jangan terlalu serius. Betul, tapi sincere. Bedanya apa ya, bahasa Indonesia apa? Jangan serius, tapi tulus, benar-benar gitu. Kamu hargai hidup ini. So, kalau serius terus juga, capek juga ya. Makanya harus not too serious. Don't take life too seriously. Tadi makanya plan harus, tapi jangan terikat ke hasil. Ini mungkin kalau kamu sekolah di Harvard gagal kamu, fail, karena harus ukurannya hanya hasil kan. Buddha Dharma, no. Buddha Dharma hasilnya malah lebih ambisius. Bukan hasil yang cuma bisa diukur. Tapi it's about your life. Manfaatnya apa untuk hidupmu. Itu saya kira hasil yang jauh lebih valid daripada just for that. Ya. Ya, silakan, nggak apa-apa. Ada yang mau nanya lagi ya? Enggak. Om, tadi pas makan sarapan pagi saya sempat ngobrol sama Pak Leo juga soal Buddha Maitreya. Aku bilang kenapa bisa sudah tahu gitu Buddha masa depannya itu Buddha Maitreya. Apakah memang sepertinya sudah tahu masa depannya gitu. Sedangkan kita kan sekarang ini kan kita tidak pernah memikirkan masa depan. Kenapa Buddha bisa ngomong masa depannya? Berarti sebenarnya jalinan karmanya itu dia sudah bisa tahu di depan itu hasilnya adalah Buddha Maitreya yang datang. Nah, seperti contoh saya ada di sini. Apakah memang sudah dipastikan? Maksudnya sudah ditakdirkan gitu loh. Saya memang hari ini bakal di sini gitu. Betul. Ya, tapi apakah responnya yang di sini itu saya yang tentukan? Maksudnya saya dipaksakan hadir di sini, tapi dengan respon itu tergantung saya, tergantung upaya saya. Apakah sekarang itu saya datang dengan senang, saya dengan benci? Kecil tergantung kamu. Ya, jadi sebenarnya sekarang ini itu adalah hasil yang sebelum-sebelumnya sudah saya tanam. Betul. Mungkin hasilnya sekarang seperti ini. Betul. Jadi
sekarang ini saya tidak bisa ubah apa-apa. Yang saya rubah No. adalah respon saya. Atau gimana? No, gini loh. Saya cuma setuju bilang semuanya itu adalah seperti Maitreya segala macam itu nanti hasilnya yang membawa kamu ke sini. Ya. Tapi itu bukan takdir, itu bukan suratan. Makanya kita nanti, tapi mungkin enggak, ya nanti kita cari waktu. Saya sebetulnya kepingin sekali ngomongin mengenai karma. Meskipun mungkin enggak, sebab ini seperti yang Intan katakan ini pengertian kita tentang hidup yang sebab akibat dan saling bergantungan dual nih. Sebab akibat urusan karma dan pengertian kita tentang saling bergantungan ini, kalau ini bisa jelas, jawabanmu itu jelas sekali. Cuma jawaban sekarang itu kamu, Intan itu memikirkan seakan-akan sudah ada nasib, sudah ada takdir, right? Tapi sebetulnya itu kalau tidak dipanggil nasib atau tidak dipanggil, kalau dibilang ditulis sebelumnya, itu mengenai bakalnya jam sekian, tanggal sekian kamu akan di sini, no. Tapi kamu adanya di sini, itu bukan kehendakmu tok. Karena kondisi dan sebab yang menyebabkan kamu ada di sini. Right? Jadi itu bukan hanya kehendakmu. Tadi terus Intan tanya, apakah respon saya bisa enggak? Ya bisa sedikit. Kebanyakan responmu? Enggak. Kamu akan dipaksakan oleh sebab dan kondisimu untuk merespon seperti itu. Iya. Ya, Benar. untuk tanya seperti itu. Misalnya, siapa yang akhirnya mendorong kamu untuk daftar ke ini? Daftar ke sini atau ke Enggak, seminar? daftar ikut belabar ini loh. Yang mendorong banyak, salah satunya Cifani. Tapi yang mengkondisikan sampai sekarang di sini saya sendiri. Yes, bukan saya Intan, tapi daya berkah kebajikanmu. Kebaikan-kebaikanmu dulu yang bertumpuk-tumpuk ini memaksakan kamu untuk datang ke sini. Apakah ini seperti lesson yang memang sudah harus saya belajar? Maksudnya dari dukungan-dukungan seperti itu. Yes, bukannya harus belajar, tapi saya kira dengan kebaikan-kebaikanmu yang kamu kerjakan, ya, yang ada daya berkah di sini, you feel in your heart, it's the right thing for me to do. Dan bahkan mungkin sampai kamu di hati ini, I don't know how to think, but I need to do that. Yang dorong siapa? Bukan Intan. Tapi it's your goodness that cause you to do that. Makanya hasilnya nanti, ya kalau kamu anggap nyaman bangun jam 5 pagi terus duduk di sini pura-pura bangun atau nggak tidur gitu, itu ya lain cerita. But it's you. Tapi you bukannya you this gitu, tapi yang ada di kamu. Makanya sekarang make sense kan jadi orang baik. Because ini yang dorong untuk kebaikan. Kebaikan itu bukan cuma jadi kaya atau harus jadi terkenal gini. Same like Maitreya. Nah kalau mau tahu sebetulnya itu belajarnya nanti di Borobudur lengkap sekali. Lengkap sekali. Mulai terutama begitu sampai di Gandawiha. Sebelum itu pun di Lalita Wistara. Maitreya sudah begini. Ini memang patut ditanyakan. Apakah itu hanya tergantung dari karmanya Maitreya? Iya. No. Tergantung nanti dari orangnya yang akan hadir waktu Maitreya datang. Anyway. Okay. Ini menang-menangan jadi ahli nujum. Jadi apa istilahnya apa kuamnya no ya Dani. Semoga tidak terlalu bandel pertanyaannya, cuman Om, saya pernah lihat kayak misalnya tentang Buddha masa depan ya.
katanya His Holiness pun menunjuk Karmapa sebagai penerusnya. Dan saya pernah ke senternya, dibilang Karmapa itu adalah Buddha masa depan yang datang setelah beberapa kali setelah Maitreya. Dan kita kalau sembahyang dengan beliau sekarang berarti kita menjalin jodoh dengan beliau. Di masa depan ketika dia jadi Buddha, kita bisa menjadi muridnya. Apakah itu suatu yang saya juga bingung ya? Kayak kita terlalu menggantungkan kayak pengguruan kita pada faktor eksternal. Jadi saya kurang setuju, kurang serak. Itu di mana center? Di RD. Di RD Puit. Kalau di Jakarta itu namanya RD, dua kebenaran, RT. Kalau bahasa pronunciation thinkingnya katanya di Milan kamu, enggak? Enggak, itu saya datangnya itu di Jakarta. Saya dengarnya di Jakarta. Di itu senternya bilang, tapi itu apa? Jadi saya itu kurang, walaupun sosok seperti His Holiness beliau bilang, ini penerus saya, cuman di senternya pendekatannya seperti itu saya kurang cocok. Apakah itu sah ya Om atau bagaimana sih Om? Anggotanya berapa sih? Banyak sih Om, lumayan banyak. Iya, banyak itu berapa? Nggak kalah dengan sekarang Om masih. Bukan kalah, saya tanya kalah itu artinya apa? Waktu itu saya datang sih penuh ya Om. Emang untungnya sih nggak gede, cuman mungkin Apakah mereka datang untuk Maitreya ini, urusan ini? Enggak, gini loh, maksud saya gini mengenai karma Pak. Kamu lihat dah, saya tanya ke kamu, obat yang paling manjur obat apa? Sesuai dengan penyakitnya. Exactly. Apakah hanya karena obat mahal manjur? Belum tentu. No. Jawabanmu itu betul. Buktinya, misalnya organisasi itu banyak dan kita kalah, ya. Tapi it's not all. Jadi itu cocok untuk mereka. You just rejoice. If it doesn't sit well with you, don't worry. Kalau mengenai benar tidak benar, well, who knows? You know, because itu depend from where you see. Semuanya cerita. Saya tadi mau jawab begitu, cuma khawatir kalau ditangkap lain. Maitreya itu juga cerita. It's nothing happen. Semua yang cerita, ini disebut upaya kausalia. Hanya cerita to help you. Terus kita anggap itu benar. Salah siapa? Salah kamu yang menganggap itu benar. Loh, bukan salah loh. It's up to you. Tapi kalau kamu menganggap itu benar, terus menolong, it's okay. Dia itu diajak. Saya ada video karena dengar Karmapa, terus saya diajak juga sih. Karena ya penasaran mungkin. No, enggak. Itu yang namanya karma kagyu. Itu nanti sumbernya malah dari sini. Waktu itu lagi ulang tahunnya beliau, jadi saya cuma ingin lihat sejarahnya segala macam. Dan lagi kalau saya yang urusan Tibet, mungkin kok orang Tibet yang ngerti toh. Kita ini saya lihat juga di Jakarta loh, banyak yang ingin jadi seperti orang Tibet. Padahal kalau kamu tanya orang Tibet, kepengen jadi orang Jakarta atau orang Medan, orang Medan. Enggak banyak yang ingin jadi orang Tibet di sana. Saya ketemu di sana, ngomong-ngomong tinggal hotel, istrinya itu anak adik dari Private Secretary His Holiness di Jogang, itu cuma 500 meter dari Jogang, di Lhasa. Kalau kamu ngomong dengan dia terus terang bilang, we Tibetan always like to go abroad. Karena di sini, terus yang Tibet luar, wow, free Tibet, free Tibet. Kamu stop. Would you like to go back to Tibet? Mostly no. Jadi komentar saya, manusia. It's just like that, don't worry about it. Yang mau percaya seperti apa, saya percayanya apa? Akan ada gajah merah jambu berkaki 8. Saya yang percaya, kamu nggak mau percaya, nggak apa-apa, gitu kan?
Saya suka dengan pernyataan si Solinus sih Om. Dia bilang, my religion is very simple, my religion is kindness. Terus Buddha Maitreya kan dari asal wurzelnya kan Maitreya Om. Ya bisa dicocok-cocokkan aja ya bisa. Bisa ya, oke. Cocok melalui saya ya. Nah, kalau kamu mau tanya misalnya yang tertinggi apa gitu, ya kamu tanya misalnya harusnya ke misalnya Erni sudah cukup, lalu kamu jadi Suerni, ya lebih tinggi dari Erni, gitu kan? Apa? Sorry, just don't worry about it. Pokoknya yang relative world, any story that help you. Yeah. Don't talk about truth. Sebab there's no truth. The ultimate truth is emptiness. Then you talk about something. Kalau talk about emptiness, you cannot argue. Karena itu ultimate. Tapi other than that, you can take anything. Nggak bisa ngomong itu benar atau salah. Terima kasih Om. Ya. Oke. Enggak punya, kamu diundur sampai jam 2. Lanjut ya Om ya. Ya silakan. Oke. Kita mau melanjutkan ini melihat kapasitas kita ya teman-teman. Kapasitas yang kita belajar ini, kita belajar buku ini adalah melihat ke dalam diri kita, kapasitas-kapasitas apa yang telah kita punyai, walaupun kadangkala ada, kadangkala kecil, kadangkala menengah, kadangkala agung. Nah, semoga saja dengan belajar buku ini kita makin tahu kan, bisa memilah-milah, oh ini saya lagi paling tidak loh, mulai sekarang ya kita tahu mengembangkanlah sedikit, setidaknya kapasitas kecil. Tapi sebelum lanjut itu Om, ini tadi yang Intan ngomong Maitreya ini kebetulan Lalita Wistara mengajarkan, memberitahu yang Maitreya ditunjuk jadi kelanjutannya ini. Iya, makanya terakhir. makanya itu dipilih kan untuk Maitreya. Yes. Yang sebelah sini Maitreya, sebelah sini Pancawagya. Ini panelnya nih. Nanti dilihat Di Borobudur. dilihat sini ada toh. 39.